Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kami dari kelompok 7 Toko Barokah ingin mempresentasikan hasil kerja kami eh, untuk membuat aplikasi maupun website dari Sehatin. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Ulhak dengan 3 digit NIM terakhir 074. Lalu selanjutnya Perkenalkan, nama saya Mualim Afi Ahmad dengan NIM 3 digit terakhir 122. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Alimatul Zahra dengan 3 digit terakhir 050. Perkenalkan, saya Gina Sibil Akilarana dengan 3 digit NIM terakhir 114. Apa itu Sehatin? Sehatin adalah sebuah aplikasi perencana makanan harian yang membantu pengguna mengatur pola makan sesuai dengan tujuan mereka, baik untuk menurunkan maupun menaikkan berat badan. Pengguna dapat memasukkan preferensi makanan aplikasi, dan lalu aplikasi akan memberikan rekomendasi menu sehat berdasarkan makanan lokal Indonesia yang sesuai dengan preferensi yang sudah dimasukkan. Selain itu, terdapat beberapa fitur seperti pencatatan mood, konsumsi harian untuk melihat keterkaitan antara pola makan dan kondisi emosional. Kemudian didukung dengan AI sebagai asisten opsional. Ada pula aplikasi hati ini juga selaras dengan SDGs kedua, Hero Hunger, dan 3, Good Health and Well-being, yaitu mendukung masyarakat untuk memperoleh pola makan sehat, bergizi, dan terjangkau sesuai kebutuhan tubuh, yang juga untuk membantu pengguna menjaga kesehatan fisik melalui manajemen berat badan dan pola makan seimbang. Ada kategori kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Contoh fungsional, ada pengguna dapat membuat profil dengan tujuan diet. Aplikasi dapat merekomendasikan menu makanan lokal untuk sarapan, makan siang, dan makan malam, dan beberapa lainnya. Kemudian untuk fungsional seperti keamanan, ada data pengguna, yaitu profil dan data makanan harus aman dan terlindungi. Contoh lain adalah kinerja, aplikasi harus responsif dan tidak mengalami lag saat digunakan, dan ada kemudahan pengguna, aksesibilitas, dan skalabilitas. Kemudian ada prioritas kebutuhan dengan metode Kano. Di sini dibagi 3, yaitu di Satisfier, itu adalah fitur-fitur dasar yang diharapkan pengguna, dan tanpa itu mereka akan merasa tidak puas atau kurang, yaitu ada pendaftaran atau profil pengguna, rekomendasi menu sebagai fitur inti aplikasi, ada fitur pencatatan, yaitu pencatatan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Kemudian satisfier adalah fitur yang semakin baik kualitasnya, semakin tinggi kepuasan pengguna. Pengguna mengharapkan fitur ini tuh untuk ada. Contohnya adalah keakuratan scan dan hitung kalori, kemudian ada variasi menu makanan lokal, personalisasi rekomendasi, kemudian di kinerja kecepatan aplikasi. Kemudian terakhir ada Delighter. Ini adalah fitur-fitur yang tidak diharapkan pengguna, tapi kalau ada itu memberikan kepuasan yang luar biasa. Contohnya seperti AI asisten yang interaktif, kemudian adalah koneksi pola makan dan mood. Kemudian yang terakhir ada tips dan fakta nutrisi lokal, yaitu seperti menawarkan informasi unik seputar gizi makanan lokal yang tidak ditemukan di aplikasi lain. Selanjutnya ada wireframe yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya kita akan menuju ke wireframe dari aplikasi maupun website dari Sehatin. Mungkin akan lebih baik kita langsung ke Figma-nya saja di bagian wireframe-nya. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan wireframe daripada aplikasi website dari Sehatin. Sebelum itu, tujuan wireframe ini adalah sebagai kerangka awal sebelum kita membuat high fidelity, yang tujuannya nanti agar kita membuat desain sistem itu lebih mudah dan memudahkan revisi juga. Selain itu, kita menentukan lebih awal spasinya berapa, marginnya berapa, dan lain-lain.
Oke, dari website ini saya bagi menjadi beberapa bagian section. Yang pertama ada hero section. Di sini menentukan apa saja navigation bar yang akan digunakan, menampilkan setiap button dan memberikan gambaran umum tentang website yang dibuat. Di sini bisa dilihat bahwa ada 6 CTA termasuk coba sekarang. Nah, hero section ini sangat penting perannya karena sebagai halaman awal yang nantinya akan membuat kesan dari user itu bagaimana. Lalu selanjutnya ada feature overview atau app capabilities. Pada feature overview ini kami akan memberikan gambaran yang cukup to the point kepada user apa saja fitur-fitur unggulan yang akan didapatkan ketika menggunakan aplikasi Sehatin. Di sini rencananya dalam rectangle ini akan memberikan potongan-potongan fitur dari aplikasi Sehatin beserta judul dan juga deskripsi fitur tersebut. Selanjutnya ada small banner. Di sini berisi ajakan sederhana untuk user agar mengunduh aplikasi Sehatin. Jadi isinya hanya kalimat saja, kalimat ajakan. Lalu di sini ada FAQ section akan berisi jawaban atas pertanyaan umum ketika akan menggunakan aplikasi Sehatin sehingga akan mengurangi beban kerja customer service. Di sini dibuatnya FAQ ini agar mempermudah user ketika memiliki beberapa pertanyaan agar user tidak repot-repot bertanya kepada customer service. Di sini bisa di contohnya kayak di sini ada pertanyaan lalu di sini ada jawabannya. Selanjutnya ada artikel section. Tujuannya dibuat artikel ini berisi artikel kesehatan untuk meningkatkan user engagement yang niatnya akan membuat user lebih betah ketika menggunakan website Sehatin karena pada section ini memuat beberapa artikel kesehatan yang menarik seperti tips kesehatan dan lain-lain. Nah, di sini dibuat memuat gambar juga, gambar artikelnya seperti apa. Di sini ada slider, kemudian ada 2 CTA, judulnya judul dari artikel tersebut, lalu deskripsi isi dari artikelnya. Di sini juga ada CTA button untuk baca lebih. Lalu di sini ada pricing table. Pricing table dibuat untuk mendukung bisnis model kami dan sekaligus memberi patokan harga dari beberapa fitur berbayar yang ada di aplikasi Sehatin, berbagai variasi harga dan masing-masing fitur yang akan didapatkan. Di sini ada tiga pricing table-nya di sini ya. Jadi nanti rencananya kami akan memuat fitur gratis, premium dan juga reguler. Lalu di sini ada footer. Footer dibuat untuk navigasi sekunder dan pelengkap yang akan menyediakan akses cepat ke halaman yang memungkinkan user terlewat ataupun ketika sudah mencapai footer. Jadi bisa diibaratkan ketika user sudah men-scroll sampai ke bawah, nanti di sini ada beberapa pilihan. Contohnya ada halaman section, halaman FAQ. Jadi ketika user sudah mencapai bawah, nanti ketika user menekan tombol FAQ di sini, maka dia akan kembali ke halaman FAQ. Lalu selanjutnya di wireframe mobile, seperti aplikasi umumnya, di sini ada openingnya. Lalu di sini ada animasi sederhana yang akan kami buat untuk menurunkan tingkat stres pengguna karena fokus kami tidak hanya pada tracking gizi saja, tetapi juga mood pengguna yang juga kami perhatikan. Jadi harapannya adanya animasi sederhana ini user merasa tertarik ketika awal menggunakan aplikasi Sehatin yang membuat user lebih betah menggunakan aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya pada halaman ini kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan umum yang nantinya akan mempengaruhi ataupun membantu user menemukan rekomendasi menu makanan atau minuman yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada kewajiban yang user harus pilih dan isi di sini. Ada jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan. Lalu di sini ada informasi fisik seperti preferensi makanan, seberapa sering Anda makan dalam sehari. Lalu kehalalan makanan juga ada. Jika ada alergi, maka user bisa mengisi di kolom di sini. Lalu selanjutnya ada beberapa opsi tujuan penggunaan aplikasi. Jadi rekomendasi menu makanan kita itu akan menyesuaikan dengan pilihan awal yang ada di sini yang user input di awal. Contohnya ketika user ingin mencapai
apa capaian yang user inginkan, contohnya indikasi gizi, maka di sini yang kita rekomendasikan adalah keseimbangan gizinya. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan tanggal CTA, mencapai kalori harian pengguna yang bisa dilihat sesuai dengan input tanggal 1 hingga 7 hari, jadi totalnya seminggu. Setelah memilih tanggal, maka diagram sederhana akan menyesuaikan seberapa jumlah kalori harian yang didapat oleh pengguna. Jadi di sini saya membuat diagram sederhana agar nantinya user akan mudah membaca diagram tersebut. Lalu di sini ada fitur ini akan mempermudah pembacaan atau dapat mendukung pembacaan diagram menjadi lebih mudah dengan menampilkan jumlah protein, kalori, dan karbohidrat yang didapat. Lalu ada scan makanan seperti pada umumnya. Di sini ada scan, ada 2 CTA di sini untuk tekan untuk mengambil gambarnya, ada CTA untuk upload dari galeri. Selanjutnya ada halaman AI-nya. Di sini ada pesan yang dikirim oleh pengguna, lalu di sini ada respon dari AI-nya, dan kemudian ada CTA, dislike, like maupun copy ya. Lalu selanjutnya di bagian halaman identifikasi, halaman detail produk kami buat sedetail mungkin dan sesimpel mungkin agar user mudah untuk membaca di bagian detail produk ini. Oke, selanjutnya ada halaman profile, ada bantuan dan dukungan, syarat dan ketentuan, ubah password, disukai, keluar, dan hapus akun. Lalu di sini ada halaman analisis, ini halaman utama dari kita. Jadi di sini ada 2 bagian, naikkan berat badan dan riwayat target. Nanti di sini ada berapa berat awal dari si user tersebut. Saat ini user sudah mencapai berapa berat badannya, lalu target user itu berapa. Nah, target 70 kg ini dari si riwayat target tersebut. Oke, selanjutnya kami akan lanjut ke UI guide. Baik, selanjutnya ada style guide dari aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama itu ada color. Di sini kita menggunakan 60% primary color. Ada warna hijau untuk main color. Dan ini ada pilihan untuk darker dan lighternya. Terus 30% colornya itu gray dan white. Ini di sini ada ditampilkan. Dan untuk 10%-nya ini ada yang orange, purple, blue, dan dark colors-nya itu ada gray ini ditampilkan dalam foto tersebut. Selanjutnya ada typography. Di sini menampilkan dari aplikasi yang kita gunakan. Ada display 1, display 2, heading 1, dan lain-lainnya. Di sini juga ada font height, terus ada line height-nya juga, dan font style-nya. Selanjutnya ada komponen. Ada iconography. Di sini ada icon-icon yang kita gunakan dalam aplikasi kita. Terdapat dalam lampiran yang ditampilkan. Selanjutnya ada grid. Aturan gridnya itu dari desktop sendiri, itu 12 kolom, ukurannya 124, 650 dikali 6534. Selanjutnya juga ada grid untuk mobile, itu ukurannya mobil itu 350 dikali 844, dan aturan-aturannya itu ada 4 kolom dan sebagainya. Selanjutnya ada komponen. Di sini ada komponen-komponen yang kita gunakan dalam aplikasi kita. Yang pertama itu ada option untuk memilih makanan, minuman, dan suplemen. Itu option dalam homepage. Terus ada input user seperti input alamat email dan lain-lain. Terus juga ada option lagi untuk daging, untuk preferensi makanan. Dan juga komponen AI, pesan cepat AI. Dan juga di sini ada untuk pemilihan mood yang akan di pop up saat homepage atau setelah login. Dan selanjutnya ada option-option lainnya. Selanjutnya akan
kita tampilkan Hi-Fi, High Fidelity. Oke, baik, selanjutnya kita akan menampilkan high fidelity dari website maupun aplikasi Sehatin pada aplikasi Figma. Oke, mungkin yang pertama kita akan menampilkan high fidelity dari website Sehatin. Di sini seperti biasa ada logo, ada CTA-nya juga. Di sini ada header 1, header 2, kemudian ada CTA-nya. Sesuai yang dikatakan tadi, di sini ada halaman fitur section. Di sini menampilkan potongan dari fitur aplikasi Sehatin. Ada pelacak kalori akurat, rencana gizi personal, lalu komunikasi dengan Sehabot. Di sini juga ada small banner, ajakan untuk user mengunduh aplikasi tersebut. Di sini ada FAQ sebagai contoh, user mempertanyakan apakah aplikasi Sehatin gratis, maka di sini muncul jawabannya. Lalu kemudian ada artikel kesehatan dengan 2 CTA dan ada 5 slider di sini. Di sini juga ada judul dari artikel tersebut, kemudian isinya, dan ketika isi dari artikel tersebut terlalu panjang maka di sini muncul CTA untuk baca lebih. Lalu kemudian ada pricing table. Kita memuat 3 pricing table di sini, ada paket free, paket premium, kemudian paket reguler. Kita bold di bagian paket premium karena kita ingin user dapat mengakses semua fitur itu dengan membeli paket premium tersebut. Oke, selanjutnya ada di bagian footer di sini kita memuat media kita, ada WhatsApp, Instagram, Twitter maupun Git. Lalu kemudian ada product researchers company, dan sebetulnya di sini kita hanya memuat di bagian produk saja karena di sini sebagai formatnya saja karena untuk mengisi white space-nya. Dan selanjutnya akan menampilkan prototype dari website Sehatin. Oke, jadi baik, yang pertama pada bagian hero section. Selanjutnya ada di bagian halaman fitur Sehatin, rencana gizi personel, komunikasi dengan Sehabot, lalu di sini small bannernya. Di sini bagian FAQ, kemudian ada artikel kesehatan. Lalu kemudian ada pricing table-nya. Memuat 3 pricing table di sini. Lalu kemudian di bagian footer kita memuat footer tersebut. Oke, selanjutnya high fidelity dari mobile Sehatin. Oke, baik. Yang pertama di sini ada splash screen. Jadi di sini user menekan tombol aplikasi Sehatin, kemudian akan lanjut ke bagian animasi, lalu lanjut di bagian halaman login. User harus mengisi dari beberapa pilihan yang sudah kita berikan. Langsung saja ke bagian prototyping. Oke, baik. Di sini kita simulasikan user mendownload aplikasi Sehatin, kemudian user menekan tombol aplikasi Sehatin. Lalu di sini muncul animasi sederhana yang memungkinkan untuk meredakan stres dari pengguna. Lalu user menginput email dan kata sandi user, lalu ketik CTA lanjutkan. Di sini ada beberapa pilihan yang wajib dipilih oleh user dan diisi. Jenis kelamin, usia, tinggi badan, kemudian ada berat badan. Kita lanjut. Di informasi fisik ada preferensi makanan, seberapa sering Anda makan, kehalalan dan maupun alergi makanan. Kita isi daging 3 kali, halal. Jika ada alergi makanan maka user bisa mengisi di bagian kolom di sini. Lalu klik lanjut. Tujuan pengguna aplikasi, apa yang ingin user capai lewat aplikasi ini, ada 4 pilihan di sini. Edukasi gizi, menjaga pola makan, menjaga berat badan, kemudian mengolah kondisi kesehatan tertentu. Di sini kita memilih menjaga pola makan. Oke, lanjut selanjutnya. Di sini akan muncul pop-up mood tracking dari user dari Sehabot. Jadi guna dari ini nantinya akan mendukung rekomendasi makanan yang kita berikan kepada user. Karena mood juga penting perannya penting perannya mood
untuk selera makanan. Oke, kita pilih luar biasa di sini. Kita ketik simpan mood, maka di sini ada muncul emoji bahwa mood user tersebut sedang senang. Di sini ada slider 1 hingga 7, jadi totalnya ada seminggu, dan di sini bisa dipilih melalui CTA kalender tersebut. Kita contohkan mulai dari tanggal 20 hingga tanggal 26. Lalu di sini ada tombol notifikasi seperti aplikasi pada umumnya, ada warna hijau dan warna abu-abu. Kenapa warna hijau? Karena notif tersebut baru saja masuk ke aplikasi Sehatin, sedangkan yang abu ini sudah dilihat sebelumnya oleh user tersebut. Oke, selanjutnya ada diagram sederhana di sini, kemudian ada ilustrasi api, kalorinya berapa per harinya, dan kemudian di sini ada agar mempermudah user. Di sini proteinnya berapa yang didapatkan, kalorinya berapa yang didapatkan, dan karbonya berapa. Lalu di sini ada 3 pilihan makanan, minuman, dan suplemen. Tidak lupa juga di sini ada CTA untuk menampilkan tips harian. Contohnya minum segelas air putih sebelum makan dapat membantu mengurangi asupan kalori dan meningkatkan rasa kenyang. Di sini di bagian menu rekomendasi makanan saya menampilkan 2 hal penting di sini. Yang pertama ada total kalori agar user tidak terlalu repot-repot membaca 3 bagian di sini. Ada karbonya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Sehingga di sini saya menampilkan totalnya saja agar nanti apabila user tujuannya untuk mencapai kalori harian yang banyak, maka fitur ini akan mempermudah tujuan tersebut. Di sini ada detail produk, detail menu makanan, ada bubur ayam, ada deskripsi produknya. Di sini dibagi menjadi beberapa warna agar nanti memudahkan pengenalan warna dari user. Di sini juga ada bahan-bahannya, nasi putih, bawang goreng, air, ayam suwir, kemudian seledri. Petunjuknya kita buat masing-masing poin itu sedikit mungkin agar mempermudah user membacanya agar tidak merasa bahwa petunjuknya terlalu banyak. Di sini ada CTA untuk like, nanti akan muncul di bagian disukai. Oke, selanjutnya ada bagian analisis. Di sini ada beberapa bagian yang sangat penting. Ada naikkan berat badan, progres targetnya sudah berapa persen, berat awalnya berapa, saat ini sudah berapa, dan targetnya berapa. Target ini nanti akan terhubung dengan riwayat target. Jadi di sini ada naikkan berat badan dari 65 hingga 70 kg dan progresnya sampai berapa persen pada tanggal 22 September. Jika user ingin menambah target terbaru, di sini ada CTA, dan kemudian di sini ada CTA untuk input berat badan hari ini. Selanjutnya ada 4 bagian di sini, rata-rata kalori, hari aktif, dan target tercapai. Di sini ada rata kalorinya berapa, 2000, hari aktif menggunakan aplikasi 6 dari 1 minggu. Kemudian kita lanjut ke bagian scan. Sebelum user menyajikan makanan, memastikan di sini kita menampilkan pop-up yang dimana nanti memastikan user agar menyajikan makanan dengan baik. Di sini ada 3 poin yang ditampilkan. Pastikan makanan terlihat dengan jelas dan tidak terpotong. Gunakan pencahayaan yang cukup dan hindari bayangan pada makanan. Oke, selanjutnya kita tekan CTA di sini. Maka akan muncul pop-up. Hasil scan-nya apa? Nasi goreng. Berarti dia kedetek bahwa makanan tersebut ada nasi goreng dan jumlah kalorinya berapa setara dengan 30 menit berolahraga. Di sini ada 3 bagian, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Nah, di sini kita prioritaskan CTA-nya di bagian simpan. Jika simpan, maka dia akan otomatis tersimpan, dan bila lihat detail, maka kita akan lari ke bagian analisis. Lalu selanjutnya di bagian Sehabot. Nah, di sini kita gunanya Sehabot ini apa? Gunanya Sehabot ini untuk ketika user merasa tidak cocok dengan menu makanan yang sudah kita berikan sebelumnya, maka di sini ada Sehabot yang bersedia untuk mencarikan menu alternatif makanan lain yang nantinya cocok untuk pengguna tersebut. Di sini dibagi beberapa pertanyaan agar nanti user tidak perlu mengetik juga di sini, tinggal menekan tombol di sini. Contohnya kita tekan berapa kalori yang saya butuhkan per hari.
Nah, nanti si Habot akan merespon sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Lalu di sini ada pertanyaan lanjutan, kemudian ada tiga CTA di sini, ada dislike, like maupun copy. Lalu selanjutnya kita pergi ke halaman profile. Di halaman profile ini kita membold di bagian profile pengguna, ada Roni, ada emailnya sehatin contoh.com, dan di sini ada title bahwa si Roni ini pengguna premium, maka di sini dia ada icon raja di bagian profilnya. Di sini ada CTA untuk mengganti nama maupun email dari si Roni tersebut. Lalu di sini ada bagian berapa bagian, ada bantuan, ada syarat, ada ubah password, disukai, keluar maupun hapus akun. Kita coba di bantuan pusat bantuan. Di sini ada pindai dan kelola data makanan. Jadi gunanya dari pusat bantuan ini untuk membantu user menggunakan fitur yang sudah digunakan. Lalu ada syarat bantuan, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh user ketika menggunakan aplikasi Sehatin. Lalu ada ubah password, kita input sandi baru dan konfirmasi kata sandi, lalu kita ketekan lanjutkan, maka dia akan muncul pop up, selamat Anda telah berhasil mengubah password. Lalu selanjutnya di bagian disukai, nanti di sini sesuai yang tadi kita sudah lakukan, ketika kita menekan tombol love di bagian menu makanan, maka dia akan larinya ke halaman disukai ini. Contohnya kita dislike, maka dia akan hilang. Oke, selanjutnya bagian keluar. Di sini ada pop up, apakah Anda yakin dengan tindakan Anda? Di sini ada dua CTA, ada batakan dan keluar. Lalu kemudian ada hapus akun. Apakah Anda yakin? Di sini juga ada peringatan. Jadi kita memastikan bahwa user tidak menghapus akunnya dengan benar-benar hapus, tapi ya hanya peringatan saja, dan ada dua CTA di sini, ada hapus akun dan batalkan. Jika kita menghapus akun, maka user akan kembali ke halaman awal. Oke. Mungkin untuk Hi-Fi sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian satisfactory. Selanjutnya adalah user satisfactory, di mana bagian ini berisi hasil evaluasi kepuasan pengguna atau user satisfaction terhadap website yang telah dibuat. Nah, penilaian ini dilakukan oleh 10 responden M1 sampai M10 dengan skala 1 sampai 5, di mana 5 menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi. Nah, ada 8 aspek dalam evaluasi kepuasan pengguna ini. Yang pertama, desain website atau overall design. Semua responden memberikan nilai 5, menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengguna sangat puas dengan tampilan desain website. Hal ini berarti desain sudah menarik, konsisten, dan sesuai ekspektasi pengguna. Aspek yang kedua, kemudahan navigasi atau ease of navigation. Nilai rata-rata juga 5 yang menunjukkan bahwa pengguna tidak mengalami kesulitan dalam menjelajahi halaman website. Struktur menu dan tata letak dianggap jelas dan mudah dipahami. Aspek yang ketiga, kejelasan label dan instruksi atau clarity of label and instruction. Nilai rata-rata sebesar 4,5. Artinya, sebagian besar pengguna merasa label dan petunjuk sudah jelas, namun masih ada sedikit ruang untuk peningkatan. Mungkin pada bagian istilah atau petunjuk yang bisa dibuat lebih sederhana. Aspek yang keempat, daya tarik visual atau visual appeal. Semua responden memberikan nilai 5, menandakan bahwa aspek visual website sangat menarik dan memberikan pengalaman yang menyenangkan secara estetika. Aspek yang kelima, kesesuaian dengan kebutuhan atau meeting user needs. Nilai rata-rata 4,5 menunjukkan bahwa website sudah cukup memenuhi kebutuhan pengguna, namun masih ada sedikit area yang dapat dioptimalkan seperti fitur tambahan atau informasi yang lebih lengkap. Aspek yang keenam, kecepatan menemukan informasi atau information accessibility. Rata-rata 4,3 berarti sebagian pengguna mungkin masih memerlukan sedikit waktu untuk menemukan informasi tertentu. Perlu perbaikan pada struktur konten atau pencarian agar lebih efisien. Aspek yang ketujuh, kendala teknis atau technical difficulties. Rata-rata 4,6 menunjukkan bahwa pengguna hampir tidak mengalami masalah teknis saat menggunakan website. Artinya sistem berjalan dengan lancar dan juga stabil. Aspek yang 8 atau aspek yang terakhir, rekomendasi kepada orang lain atau likelihood to recommend. Nilai rata-rata yang diberikan 4,5 ini menandakan bahwa pengguna cenderung mau merekomendasikan website ini kepada orang lain, yang berarti tingkat kepuasan secara keseluruhan cukup tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil rata-rata dari seluruh indikator, website memperoleh nilai kepuasan tinggi, yaitu berada di kisaran 4,5 hingga 5.
Hal ini menunjukkan bahwa website berhasil memberikan pengalaman pengguna yang positif baik dari segi tampilan, kemudahan navigasi, maupun performa teknis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.